selamat datang di channel YouTube aku di Wanata POVs. Kali ini aku mau ngebahas sebuah cerita legenda urban yang ada di drama Korea Tale of the Nine Tail. Drama ini memang penuh dengan legenda urban, makhluk mitologi khas Korea Selatan ya. Jadi aku mau ngebahas gimana sih sebenarnya cerita legenda urban yang ada di sana dan membandingkan nih dengan apa yang divisualkan di drama Tale of the Nine Tailed ini. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya, apalagi yang bukan asli orang Korea dengan makhluk-makhluk mitologinya, sehingga sedikit bingung dengan makhluk-makhluk yang ada di drakor ini. Oke, pastiin kalian nonton videonya sampai habis dan jangan sungkan untuk like, share, and subscribe channel Wanata POV ya. Kalau kalian mau nambahin, boleh banget share di kolom komentar. Drama Korea Tale of the Nine Tailed ini adalah drama Korea yang dirilis tahun 2020 dan dibintangi oleh Lee Dong-wook berperan sebagai Leon, Jo Bo-ah berperan sebagai Nam Ji-ah, dan Kim Bum berperan sebagai Lirang. Drama ini menceritakan tentang seorang gumio laki-laki yang bernama Leon yang telah hidup selama berabad-abad dan sudah beradaptasi dengan kehidupan modern kalangan manusia. Dia bertugas membasmi makhluk-makhluk supranatural yang mengancam manusia sambil mencari reinkarnasi cinta pertamanya. Oke, kita bahas dulu sinopsisnya. Leon adalah seorang gumiho yang divisualkan tampan dan kuat nih. Dia dahulu dinobatkan sebagai roh agung yang menjaga gunung Baekdodugan. Selama menjadi roh agung, ia terlibat asmara dengan seorang perempuan dari golongan manusia yang bernama Am. Namun ternyata di dalam tubuh Am terdapat makhluk jahat yang bernama Imugi. Leon akhirnya terpaksa menggunakan kekuatannya sebagai roh gunung untuk membunuh Imugi yang dengan kata lain membunuh kekasihnya sendiri. 명하기로 했다. 내 테니까. Akibatnya, ia dihukum melepas jabatannya sebagai roh gunung menjadi seorang algojo untuk membunuh makhluk-makhluk supranatural yang mengganggu keseimbangan dunia. Ia melakukan tugas tersebut beratus-ratus tahun untuk menemukan reinkarnasi dari kekasihnya yang bernama Am. 웃지 마, 그 얼굴로. 내 얼굴이 뭐? 왜? 못생겨서 그런다, 못생겨서. Di satu sisi, saat masih menjadi roh gunung, Yeon memiliki seorang adik yang bernama Lirang. Sewaktu kecil, ia ditinggal oleh ibunya dan dirawat oleh Leon. Dahulu, Lirang sangat menyayangi kakaknya ini. Hingga suatu ketika, Leon meninggalkannya dan melepas jabatan roh gunung demi seorang manusia yang dicintainya. Sejak saat itulah Lirang merasa diterlantarkan dan menjadi sangat benci terhadap kakaknya. Akibat luka masa lalu, ketika beranjak remaja, Lirang menjadi seorang pembunuh dan berbuat onar di dunia manusia. Leon yang sudah menjadi algojo, ia ditugaskan untuk membunuh adiknya sendiri, karena ia telah membunuh banyak manusia di muka bumi ini. Sebenarnya, Leon tidak berniat untuk membunuh adiknya, sehingga ia hanya meninggalkan goresan pedang di perut Lirang. Lirang rupanya selamat setelah diselamatkan oleh seseorang yang ternyata seorang pengabdi Imugi. Sejak saat itu, Lirang begitu membenci Leon, kemudian bersekutu dengan Imugi untuk membalas dendam terhadap kakaknya. Suatu ketika, Leon menyelamatkan seorang anak kecil yang mirip dengan Am dari sebuah kecelakaan yang bernama Nam Ji-ah. Namun, insiden kecelakaan itu membuat orang tuanya hilang dan tidak ditemukan. Karena itu, dia ingin menjadi seorang produser TV legenda urban untuk menemukan orang tuanya. Karena ia mempercayai bahwa di dunia ini terdapat makhluk supranatural yang telah mengambil orang tuanya. Setelah 28 tahun, Ji-ah secara tidak sengaja bertemu dengan Leon kembali saat sedang menyelidiki kasus seorang pengantin yang dikabarkan hilang. Yang ternyata, kejadian itu merupakan hasil aksi dari Leon.
Kasus tersebut mempertemukan antara Jiah dan Leon. Jiah mengetahui bahwa Leon bukanlah manusia. Dan sejak saat itulah Jiah ingin minta bantuan Leon untuk menemukan orang tuanya. Sebaliknya, Leon ingin membantu Jiah karena merasa ia adalah reinkarnasi dari Am. Lalu mereka akhirnya bekerja sama satu sama lain. Dalam masa penyelidikan orang tua Jiah, ia berhadapan dengan Lirang, yaitu adiknya Leon. Hingga suatu saat, Yeon menyadari bahwa sosok Imugi yang pernah ia bunuh ternyata masih hidup dan bersemayam di tubuh Jiah. 뜨거워 죽겠어. 이게 뭐야? 오랜만이야, 이연. 나 왜 죽였어? Di satu sisi, terdapat sosok Imugi lain di tubuh seorang pria nih. Mengetahui hal itu, ia begitu yakin bahwa Jiah adalah sosok reinkarnasi Am. Takdir mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama dan salah satu di antara mereka akan mati. Di saat Yeon berhasil menemukan reinkarnasi kekasihnya, ia ingin melawan takdir dengan berusaha mengeluarkan Imugi dari tubuh Jiah, namun berakhir gagal. Akhirnya, ia memutuskan untuk memancing Imugi untuk masuk ke tubuhnya dan terjun ke dalam sungai kematian bersama sosok Imugi pria demi menyelamatkan Jiah. Konsekuensinya adalah Yeon nantinya tidak bisa bereinkarnasi. 묘지에 달맞이 꽃이다. 사랑해. Lirang akhirnya menyadari bahwa Leon tidak pernah menelantarkannya, dan setelah itu ia ingin menukar hidupnya dengan kakaknya. Akhirnya, Leon berhasil reinkarnasi dan bertemu kembali dengan Jiah serta menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu sinopsis dari Tale of the Nine-Tailed. Terdapat beberapa makhluk legenda urban yang dimention di drakor ini kan. Oke, kita bahas apa saja sih makhluk supranatural ini? Yang pertama adalah Gumiho. Gumiho diambil dari kata Gu yang artinya 9 dan Miho yang berarti rubah. Jadi Gumiho ini adalah rubah berekor 9. Dalam legenda Korea, Gumiho adalah rubah berekor 9 yang dikarakterkan sebagai wanita cantik untuk menggoda pria. Gumiho sering dianggap sebagai makhluk yang jahat dan berbahaya yang memangsa hati manusia untuk bertahan hidup. Legenda lain dari Gumiho yaitu dapat menjadi manusia secara utuh dengan tidak menelan hati manusia selama 1000 hari. Versi lain mengatakan justru sebaliknya, bahwa Gumiho bisa menjadi manusia jika memakan hati manusia selama 1000 hari. Sedangkan pada drakor Tale of the Nine-Tailed ini, Gumiho dikarakterkan seorang pria tampan dan justru memiliki hati yang baik serta melindungi manusia. Akibat hidup berabad-abad dan sudah mengalami modernisasi, sosok Gumiho tidak memakan hati manusia, melainkan hidup seperti manusia lainnya. 나 지방간 있다? 성이야? 되게 간 건강을 내가 왜 알아야 되지? 풍미호라며. 뭐 혹시라도 간이 먹고 싶다든가. 그딴 거 안 먹거든? 진짜? 간 디스토마 몰라? Legenda Gumiho memiliki kemampuan magis nih, seperti berubah bentuk dan memiliki kekuatan supranatural. Dalam drama, Leon memiliki kekuatan yang luar biasa nih, seperti teleportasi, berubah wujud, penyembuhan cepat, dan kemampuan untuk mengendalikan alam. Selanjutnya adalah Bulgasari. Bulgasari dikenal sebagai pencuri mimpi dan penyebab mimpi buruk. Menurut mitos, karakteristik Bulgasari memiliki tubuh beruang dengan bulu seperti jarum, hidung gajah, mata badak, cakar harimau, dan ekor banteng.
Legenda Bulgasari menceritakan kisah Goryeo tentang monster menakutkan yang terus tumbuh sambil memakan semua logam di sekitarnya. Dulunya sedang ada perburuan biksu dan ada seorang biksu yang sembunyi di rumah saudara perempuannya. Namun, ia justru dijual oleh saudara perempuannya demi kekayaan. Biksu tersebut dikunci dalam sebuah lemari dan membuat sebuah makhluk dari nasi yang berbentuk seperti binatang dan ditusuk jarum. Namun anehnya, monster itu terus memakan lebih banyak jarum dan terus tumbuh memakan segala jenis potongan logam dan tumbuh semakin besar. Nah, sosok Bulgasari dalam drama Tale of the Nine-Tailed ini muncul dalam wujud manusia yang diperankan oleh Son Woo Hyun. Lalu ia akan berubah wujud aslinya jika ia diberikan koin logam. Makhluk yang ketiga adalah Imugi. Makhluk mitologi Imugi menjadi tokoh antagonis dalam drama Korea Tale of the Nine-Tailed yang diperankan oleh Lee Tae-ri. Jika dalam drama Tale of the Nine-Tailed, Imugi digambarkan sebagai tokoh yang jahat, justru dalam cerita rakyat Korea, sosok Imugi ini dikaitkan dengan keberuntungan. Imugi ini bisa disebut sebagai calon naga. Jadi bentuk Imugi adalah berupa ular atau naga laut tanpa tanduk yang sedang menyempurnakan diri untuk menjadi naga. Diceritakan juga bahwa Imugi harus memiliki sumber kekuatan yang bernama Yoju untuk dapat mencapai kesempurnaannya. Legenda juga mengatakan bahwa tanda berbentuk naga akan ditemukan di bahu gadis tersebut, yang menandakan bahwa dia adalah Imugi dalam bentuk manusia. Dalam drama Tale of the Nine-Tailed, sosok Imugi lain dimunculkan oleh Ji-ah yang secara perlahan menunjukkan bagian tubuhnya terdapat sisik dari Imugi. Oke, selanjutnya atau yang keempat adalah Uronggaksi atau pengantin siput. Cerita Uronggaksi ternyata hampir sama dengan cerita rakyat yang berkembang di Indonesia nih, yaitu kisah keong emas. Pengantin siput digambarkan sebagai peri surgawi atau sunyo yang diturunkan ke dunia manusia sebagai hukuman akibat dari melanggar tabu atas ketidaksetaraan setelah ia menikah dengan manusia. Uronggaksi atau pengantin siput di drama Tale of the Nine-Tailed diperankan oleh Kim So Jin sebagai sosok perempuan yang mengelola sebuah restoran dan pandai memasak sehingga hidangan yang dijual sangat disukai oleh pelanggannya. Oke, selanjutnya adalah Udoksini atau roh kegelapan. Udoksini adalah makhluk mitologi yang melambangkan ketakutan serta kegelapan yang ada dalam setiap makhluknya. Di Tale of the Nine-Tailed, Udoksini muncul dikarenakan ia merasa semakin dilupakan oleh masyarakat. Ia lalu meneror dengan memancing targetnya ke dalam mimpi buruk dan berhalusinasi dari ketakutan terdalam seseorang. Meski hanya berupa halusinasi atau mimpi, bila si target tidak dapat keluar tepat waktu, maka ia bisa saja mengalami kematian atau terperangkap selamanya. Udoksini diperankan oleh Shim So-young yang bersekutu dengan Imugi untuk membuat Ji-ah dan Lirang terjebak dalam halusinasi ketakutannya. Dari situlah Leon ingin menyelamatkan keduanya dengan berusaha masuk ke dalam halusinasi mereka. 여긴 아두의 숲이 아니잖아. 산신의 무의식 속이지. 찾았다. Oke, selanjutnya adalah Jangsung. Jangsung ini adalah sebuah totem, biasanya berfungsi sebagai penanda batas desa dan juga sebagai simbol penolak bala, namun ada pula Jongsong yang disembah sebagai dewa pelindung. Jangsung biasanya terbuat dari kayu atau batu. Mereka secara simbolis diekspresikan sebagai dewa pelindung. Dalam drama Korea Tale of the Nine-Tailed, sosok Jangsung ini diperankan pria tua tunawisma yang melindungi Namji-ah saat hendak naik bus. Berkat ia diganggu pria tua itu dan mengantarkan ke suatu desa, ia selamat dari peristiwa kecelakaan bus yang ternyata ulah dari Lirang. Nah, itulah penjelasan legenda urban dari berbagai makhluk mitologi Korea yang muncul di drama Korea Tale of the Nine-Tailed. Di drama ini, konsep makhluk mitologinya diadaptasi dengan pendekatan yang lebih modern dan manusiawi.
Drama ini berhasil membawakan kisah legenda urban Korea Selatan ke dalam konteks modern dengan cara yang menarik dan emosional. Dengan karakter yang kompleks, plot yang mendalam, dan visual yang menakjubkan, drama ini memberikan pengalaman menonton yang memuaskan bagi para penggemar genre fantasi dan mitologi. Oke, itu saja sih penjelasan dari aku. Terima kasih yang sudah menonton video Lanata POV. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.